Baik, jumpa lagi dengan saya Chef Koko, ya Chef Koko ya, Mr. Kodat, untuk mencoba kita membuat kali ini makanan sederhana dengan sederhana yang bisa disantap sehari-hari bersama keluarga. Kita akan membuat cah kangkung ya. Cah kangkung makanan yang biasa dihidangkan dan lezat untuk semua orang. Saya akan buka masker saya. Nah, supaya lebih enak bernapasnya, tapi karena nanti menghadapi makanan supaya tidak ada droplet jatuh, saya pakai yang berbeda ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang harus kita siapkan? Tentu saja kangkungnya. Ini dia ya. Ini kangkung bentuk umum seperti ini ya. Kalau masih utuh baru beli dari pasar seperti ini. Ini sudah saya cuci tadi di belakang ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah cara memetik kangkung. Maka beberapa masih saya sisakan supaya bisa dicontoh atau diikuti ya. Banyak orang memetik kangkung hanya diambil daunnya ya. Dipetik daunnya saja seperti ini. Ini tentu saja banyak hal yang mubazir. Kenapa? Tangkainya ini sebetulnya masih bisa dinikmati. Ada yang mengatakan soalnya jangan Pak, kenapa? Di tengah kangkung nanti ada bolongannya, ada ruangannya yang biasanya berisi cacing atau bahkan lintah. Itu hoax ya. Sebetulnya ini bisa dipakai dan dipotong lebih kecil ya. Gunakan ujung kuku saja, jangan gunakan pisau. Kenapa? Ini untuk merasakan masih lembut atau tidak tangkai. Jadi seperti ini ya. Bisa di zoom juga mungkin biar lebih enak. Jadi diambil dari tangkai paling atas, lalu di antara daun demi daun ada selanya, ini yang dipatahkan. Demikian, ya. Sambil mematahkan, tekan dengan ujung jari, kerasa ujung kuku terasa lembut atau tidak. Kalau sudah keras, baru daunnya yang diambil. Sisakan yang sudah kuning. Sekali lagi, ya. Seperti ini, dua pucuk pertama dipatahkan. Lalu yang lain ikuti saja, rasakan sambil mematahkan masih empuk, masih lembut atau tidak. Kalau sudah tidak lembut, bisa ditinggalkan. Ya, seperti itu. Saya habiskan yang sisanya beberapa lagi. Kerasa di tangannya kalau sudah keras dia, maka tidak lanjutkan, matahkan tangkainya. Dan kangkung walaupun kelihatannya banyak, ketika sudah dimasak dia akan lepek, kempes ya, jadi akan sedikit. Sehingga jangan takut untuk beli kangkung banyak-banyak karena nanti pasti akan terpakai semua. Baik, kangkung sudah siap. Lalu yang berikutnya adalah bumbu-bumbunya. Bumbunya sangat standar kawan-kawan, anak-anak sekalian ya. Bawang putih yang utama. Lalu ada bawang merah, cabai, tomat, dan kalau mau ditambahkan boleh memakai bawang bombay. Semua ini boleh diiris ya, atau juga boleh juga digiling. Nah, pisau saya kemana tadi? Oh, di sini. Ternyata sudah disiapkan, olah lupa sendiri ya. Jadi kita iris tipis saja bawang putih dan bawang merahnya. Boleh di close up lagi. Lalu ketika memotong, gunakan ujung kuku ya, ujung kuku untuk menahan laju pisau sehingga lebih aman. Dan kamu tanpa melihat pisaunya, jangan takut tidak akan teriris ya. Tapi ini perlu praktek dan latihan berulang kali sehingga bisa dengan cepat. Kalau tidak ya harus dilihat pisaunya karena pisau tajam dan berbahaya juga ya. Dan saya akan memakai dua pola. Ini yang diiris ya. Untuk bumbu bisa juga bawang putih itu dikeprek lalu dicincang ya. Saya akan lakukan semuanya sebagai contoh. Nanti kalian di rumah silahkan pilih mana yang mau dipakai. Kalau geprek seperti ini, sudah dikupas. Dengan permukaan pisaunya, tekan saja dengan satu pukulan agak kuat ya. Maka dia akan hancur seperti ini. Sekali lagi ya. Dengan permukaan pisaunya, tekan sekali saja agak kuat.
Ini kalau digeprek, kalau mau ambil tengah-tengahnya lagi bagaimana dihancurkan? Tinggal dicacah saja ya. Saya pakai pisau yang kecil, kalau mau cepat pakai pisau yang besar. Saya anjurkan untuk dicacah atau digiling sekaligus daunnya atau bumbunya, bawangnya ini, supaya apa? Pertama, ketika makan tidak dihindari. Kadang-kadang orang waktu makan dipilih-pilih, dipinggirkan karena nggak suka ya. Lalu kedua, dampak positifnya, kalau dia digiling, bumbu akan lebih meresap ke makanannya. Tapi kali ini saya beri contoh dengan yang diiris ya, biar cepat juga. Sekali lagi lihat cara mengirisnya, ini jari sebagai seluncur untuk pisaunya ya. Sehingga tangan kita, jari kita cukup aman dari ketajaman pisau yang ada. Bawangnya sudah, cabai boleh dipotong menyerong seperti ini. Ya. Atau dipotong dadu, potong pendek-pendek, kotak-kotak ya. Yang dipotong menyerong, memanjang, biasanya itu lebih pada garnish atau hiasan. Sementara kalau untuk dirasakan, lebih baik kalian memotong seperti ini, pendek-pendek, kotak-kotak, karena akan lebih mudah dimasukkan dalam mulut ya. Kemudian boleh cabai hijau ditambahkan. Jumlahnya bebas, tergantung selera. Kalau suka pedas boleh ditambah. Kalau tidak suka cukup cabai merahnya saja ya, sebagai garnish atau sebagai hiasan. Terakhir tomatnya. Potong tomat. Ketika melintang, uratnya belum kelihatan, bijinya belum kelihatan ya. Maka rasa asamnya belum keluar. Maka kita potong sekali lagi. Seperti ini, sehingga nanti saus atau airnya keluar. Bumbu sudah siap, daun kangnya sudah siap. Kita boleh menambahkan di sini ada terasi, ya, terasi yang sudah dibakar. Kalau mau pakai nanti dilarutkan dengan sedikit air dulu. Juga saya punya rahasia yang lain di kantong saya. Ini ada tepung maizena, ya. Dibutuhkan nggak banyak, dikit saja, kurang lebih 1 sendok. Boleh dilarutkan. Ini tambahan sama dengan terasi tadi ya. Baik, kita akan mulai ya. Pertama kita panaskan pan atau wajannya. Lalu tambahkan minyak goreng atau margarin atau mentega. Kita sudah bahas kemarin ya apa bedanya mentega dengan margarin ya. Kali ini saya pakai merek BB, ini berarti ini mentega. Kalau yang gambarnya pohon kelapa itu berarti margarin. Secukupnya saja. Untuk mempercepat pematangan supaya rata, kalian bisa goyangkan penggorengan kalian. Sehingga menteganya atau margarinnya bisa larut. Kalau pakai minyak goreng, tidak perlu kegiatan ini ya, didiamkan pun dia akan cair. Lalu bagaimana mengetahui ini sudah siap, sudah panas atau belum? Ada beberapa cara sebetulnya. Pertama dengan mengambil air, celupkan jari di air saja lalu diteteskan, ya. Terdengar suaranya kalau dia gemeritik, berarti air atau minyaknya sudah panas terkena air. Atau yang kedua, ambil sepotong bawang iris, ya, masukkan. Dan lihat kalau dia sudah melayang, sudah terapung, berarti minyaknya sudah panas ya. Oke, ini sudah panas, sudah suaranya sudah cantik. Kita masukkan bawang putih pertama ya, bawang putih cincang atau bawang putih irisnya. Ini mengandaikan kalau bumbunya diiris atau dicincang ya. Kalau dia digiling, masukkan sekaligus semuanya tentu saja. Oke.
Sambil sedikit diaduk supaya rata matangnya. Bisa dilihat ya. Oke. Kelihatan dalamnya di sini. Kalau sudah tercium bau harum, lalu warna bawang putihnya mulai kecoklatan, bisa ditambahkan bahan yang lain ya. Seperti ini ya, lihat. Nah, sudah agak coklat ya. Boleh ditambahkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, kalau sudah semerbak, wangi, harum, tambahkan sedikit saja air dengan mengecilkan kompor, ya. Tambahkan dengan sedikit air, ya. Tadi airnya boleh ditambahkan dengan apa namanya, maizena. Sedikit saja, kurang lebih setengah atau 1 sendok. Dan untuk penyedap rasa kita bisa menggunakan terasi ya, yang sudah dibakar dan kita larutkan juga sebentar. Masih keras, saya sudah siap yang sudah dilarutkan, yang sudah digiling ya. Kenapa harus dilarutkan? Supaya tidak menggumpal nanti ya. Oke. Lalu terakhir masukkan daunnya ya. Ingat, ini cepat saja karena daun kangkung cepat sekali layu. Sedikit dulu, kalau tidak cukup dibalik, nanti dia akan dengan sendirinya mengecil. Bisa dibantu dengan membesarkan apinya ya. Ini teflonnya yang kecil banget. Biasanya di rumah pakai wajan. Hopla. Ya, sudah mulai layu ya. Kalau sudah bisa masukkan sisa-sisa bahan yang lain yang belum. Agak sedikit terkendala kita dan wadahnya ya. Jadi di rumah nanti praktek coba wajannya yang agak gede, pakai wajan tradisional saja ya. Karena pennya terlalu dalam, tapi terlalu kecil permukaan untuk membalik. Sehingga beberapa harus berhamburan. Apa ya? Nah, mulai kelihatan layu. Aduk terus sampai rata. Kalau dia kurang cepat layunya, kalian bisa nambahkan sedikit saja air ya. Air hanya untuk membantu melembutkan. Tapi lihat, ini sudah cantik, warnanya sudah mulai lembut dan bumbunya sudah mulai terlihat ya. Api boleh dikecilkan kalau sudah mulai layu supaya tidak hitam. Kangkung kelemahannya di situ, kalau kelamaan ya di api warnanya menjadi hitam. Oke. Terakhir sebelum kita plating, tentu saja diicipi apa yang kurang. Saya selalu menambahkan garam di saat-saat terakhir ya. Karena tadi kita sudah memasukkan apa namanya? Terasi ya. Terasi juga sudah asin, maka jangan memberi garam lagi sebelum dicicip supaya nanti tidak terlalu asin. Oke, kita bisa cicip.
Sama dengan yang lain tadi, kalau mau lebih cepat larut, kita bisa tambahkan dulu sedikit air di dalam garamnya ya. Mengapa harus dengan air terus, Pak? Sir, air itu lebih cepat membantu perataannya. Kalau kita hanya garam saja ditabur, kadang-kadang yang lain tidak kebagian, tidak merata. Nggak usah banyak-banyak, karena kangkung dengan sendiri sudah mengeluarkan air ya. Oke, kita sudah siap plating ini. Kita sudah dicicip, rasanya gurihnya sudah pas. Dan warnanya tetap hijau. Itu yang penting ketika memasak kangkung ya. Kita bisa kecilkan. Saya sambil membereskan tempatnya. Nanti kita plating di sini supaya terlihat. Setelah ya, dia akan juicy, ada sedikit kuahnya, warnanya masih hijau cantik, lalu warnanya juga agak berpadu dengan potongan tomat dan merah cabenya tadi ya, cantik sekali warnanya. Dan ini bisa dimakan dengan nasi hangat, lauk tempe, dan sebagainya. Oke teman-teman, sudah jadi. Mungkin kita bisa kasih sedikit garnish atau hiasan di atasnya, cepatlah. Lain waktu kita belajar membuat garnish ya, membuat hiasan. Kita bisa menggunakan wortel, bisa menggunakan timun, cabai, dan berbagai buahan sayur ya. Oke, cantik dan manis. Selamat menikmati dan selamat dihidangkan untuk keluarga di rumah. Silahkan coba foto hasil awal, foto proses awal dan foto hasil akhirnya ya. Lalu setelah selesai kirim ke Edmodo seperti disampaikan di sana. Thank you, see you and bye-bye.